Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Suryani dengan nomor induk mahasiswa 2516411788, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2026, program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Pelita Atsiri dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, untuk ketua kelas tolong siapkan doa terlebih dahulu. Siap membaca doa. Selesai. Kita akan menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu ya. Kemudian untuk guru tolong maju ke depan untuk memimpin teman-temannya, dan yang lainnya tolong untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan boleh duduk dulu dan yang lainnya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tolong jika nanti Ibu panggil, kalian unjuk tangannya ke atas, kemudian mengucapkan hadir ya. Arkana Hafiz, Aura Safian Zulina, Bilkis Robania, Fajar Syawal Reskian, Kesatria Rasdan Muhammad, Lois Nathanael Luis, Muhammad Raka, Mirta, Adiu. Oke, baik. Sekarang Ibu mau cek ya. Silakan kalian ngecek kebersihannya, kemudian kerapihannya udah rapi belum sebelum mulai pembelajaran. Silakan berdiri dulu. Nah, berdiri, coba dicek bajunya udah rapi belum. Kemudian yang perempuan jilbabnya jangan sampai ada rambut yang keluar, tolong dirapikan ya. Oke, boleh duduk kembali ya, bajunya dimasukkan, kemudian tidak sampai di kolong meja. Baik, dan ya. Ibu akan membacakan kesepakatan kelas. Jadi, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi, kalian dilarang makan dan minum saat belajar, nggak boleh makan dan minum. Kemudian dilarang menggunakan gawai jika tidak minta. Jadi, kalau misalkan Ibu nggak minta nyuruh handphonenya dikeluarkan, nggak boleh dikeluarkan ya. Kemudian dilarang mengobrol di luar pembahasan materi, jangan ada yang ngobrol. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Oke, baik. Oke, nah kalian ingat nggak materi sebelumnya itu apa? Ya, materi yang akan disampaikan hari ini itu makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang tahu nggak? Ya, di pelajaran sebelumnya makhluk hidup dan lingkungannya itu apa? Ada yang tahu? Apa makhluk hidup dan lingkungannya? Ekosistem ya. Oke, ekosistem itu apa sih? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya ada apa aja? Napas. Kemudian apa lagi? Bergerak. Kemudian apa lagi?
dipikirkan seperti berkurangnya tumbuhan atau hewan. Benar nggak? Benar ya. Menurut kalian apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya? Oke, baik ya. Pak Rasdan, Rasdan apa? Air yang tercemar. Diri, coba diri. Apa? Jawabannya nah. Air yang tercemar. Oke, baiklah, duduk. Kemudian bagaimana sih hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya dalam suatu ekosistem? Yang mana? Ada yang bisa jawab? Iya, Pak Kera. Dalam ekosistem makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya saling terkait dan berinteraksi. Contohnya makhluk hidup, produsen, konsumen, dekomposer berinteraksi dengan komponen abiotik, tanah, air, dan udara. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan terbentuk. Siklus nutrisi dan energi terjadi. Oke, baik. Kemudian apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem, misalnya tumbuhan atau hewan tertentu, mengalami penurunan jumlah secara drastis? Jika terjadi kerusakan lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke, mengapa? Silakan berdiri. Kalau produk tanaman yang berkurang, herbivora atau hewan yang makan tumbuhan akan kekurangan makanan dan juga berdampak sehingga populasi yang menurun, dan itu juga berdampak kepada karnivora atau hewan pemakan daging yang bergantung pada daging herbivora. Dan untuk hewan, jika hewan tertentu berkurang, predator yang bergantung padanya akan kekurangan makanan. Sedangkan mangsa yang biasanya terkena mangsa mungkin meningkat populasinya. Dampak secara keseluruhan pada rantai makanan adalah merusaknya keseimbangan ekosistem dan membuat rantai makanan Oke, terganggu. baik, cukup itu ya. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran apa sih yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ya, tujuan pembelajarannya melalui studi kasus tentang kerusakan lingkungan ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekosistem dengan tepat. Kalian harus nih hari ini. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dengan benar. Kemudian melalui kerja kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk rantai makanan atau jaring-jaring makanan secara utuh dan jelas. Ini yang harus kalian capai untuk mata pelajaran biologi hari ini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan handphonenya boleh dikeluarkan. Handphone dikeluarkan. Waktu mengerjakannya 5 menit. Oke, handphone dikeluarkan. Silakan berangkat. Udah semua? Bisa? Baru kok semua? Bisa? Ya, udah semua ya. Oke, baik, sudah selesai waktunya ya. Ya, oke. Sudah ya. Sekarang silakan kalian berdiri sebelum mulai pembelajaran. Sini terlebih dahulu ya, biar bisa mengajarkan pokok-pokok dan yang tegang. Ayo semuanya, kita bergoyang. Kuli
Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup, faktor abiotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi. Makhluk hidup akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup akan mempengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Ekosistem alami dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat, misalnya pantai, gurun, dan ekosistem perairan seperti danau, laut. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragaman hayatinya. Ini ada gambar mana? Ini kemudian ada komponen abiotik, biotik apa saja yang dapat ikut tercemar ya. Kemudian ada hal yang dapat mengganggu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kemudian dampak industri dapat mempengaruhi ekosistem apa saja. Ada yang bisa menjawab dari gambar ini? Ada? Siapa? Kasdan, boleh diri Kasdan. Apa coba dijelaskan? Iya, apa ini? Tadi kan udah dijelasin ya. Ini apa? Itu sungai bercemar. Baik ya. Kemudian apa lagi? Hal yang dapat mengganggu rantai makanan apa aja? Mungkin itu hilangnya salah satu orang di suatu orang dagangan, jadi makan dagangan itu bakal terganggu. Baik. Kemudian dampak industri dapat mengenai ekosistem apa saja ini? Itu hasil kebakaran fosil. Baik, dah boleh duduk. Lanjut. Ini tadi ya yang sudah ya. Penyebabnya tadi apa ini? Tadi Rasdan, kan mati ya. Coba siapa yang mau menjawab lagi? Indra, diri. Oke. Jadi ini gambar apa? Ini kan mati kenapa? Disebabkan oleh apa? Kemungkinan besar mungkin karena air tercemar. Oke. Dari limbah. Dari limbah ya. Limbah. Mungkin bisa juga buang sampah sembarangan ya. Gitu. Kemudian banyak deh. Kemudian ini ada komponen abiotik. Biotik apa saja yang dapat ikut tercemar? Dari gambar sih kayaknya yang pertama sih air, yang orang buang sampah sembarangan. Ini Piramida ekologi dan siklus biogeokimia. Kamu makan apa tadi pagi? Makan pasti dilakukan semua makhluk hidup dalam ekosistem, karena makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup. Makanan mengandung energi kimia yang tersimpan pada senyawa kimia dalam makanan tersebut. Energi dan senyawa kimia merupakan faktor abiotik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Bagaimana dinamika energi dan senyawa kimia di ekosistem? Yuk kita bahas. Sumber energi utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya yang dipancarkan matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai. ini penjelasannya ya. Ekosistem. Oke, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan hidup abiotik yang saling mempengaruhi ya. Biotik itu terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Abiotik itu ada yang tidak hidup, matahari, udara, air, batu ya. Nah itu ada api biotik. Lanjut. Nah, komponen penyusun ekosistem nih ya. Ada apa? Biotik dan biotik tadi makhluk hidup. Apa aja tadi? Makhluk hidup. Coba Saskia. Tadi apa ini biotik? Tumbuhan, Hewan, mikroorganisme. Apa? Abiotik apa? Apa nah? Faktor lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan suhu ya. Oke, Runako. Ayo, semangat lagi. Semangat Runako. Nah, oke Runako.
silakan kalian nanti diskusi kelompok semuanya ya. Untuk kelompok Indra, Indra kelompok ya, ini kelompok dua ya, 1, 2, kelompok 3, kemudian ini kelompok 4. Baik, silakan kalian menyiapkan RKPD yang diberikan ya. Yaitu silakan kalian tulis ya, tulis nama kelompoknya, nomor 1, 2, 3 dan 4, kemudian nama anggotanya ditulis, kemudian kalian silakan jawab ya RKPD yang sudah diberikan, kemudian nanti jawabannya tolong dicatat di kertas karton, nanti setelah ini dipresentasikan. Ini nanti kalau misalkan ada yang sudah selesai keluar dan mainannya semua, ayo kasih hadiah ya. Ini hadiahnya. Tapi makannya tak boleh pada saat pembelah jarang. Setelah pembelah ada tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semuanya nanti ajukan pertanyaan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut setelah terjadi pencemaran tumbuhan dimakan plankton, plankton dimakan ikan, ikan dimakan burung. Jika semua ikan di sungai tersebut sekian apa yang terjadi pada populasi tersebut kemudian mulai ada 50% burung itu makan ikan akan hilang dari kawasan tersebut. Upaya dilakukan oleh bakteri yang yang hasilnya menjadi pupuk organik. Oke, kita boleh mengajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan ke kelompok ini. Ada? Ya, silakan. Dalam ekosistem itu ada dekomposer. Nah, apa yang terjadi kalau dekomposer itu hilang dari ekosistem? Kami wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk kelompok 4. Saya sebagai ketua Lembaga Interpretasi dan anggota saya. Jadi kita langsung kesimpulannya. Hasil tumbuhan baik tercemar dan banyak merugikan ekosistem manusia. Tentu saja pasti dari sungai itu sendiri
tercemar dan tidak bisa diambil lagi, dikelola lagi, konsumsi, dan juga rantai makanan yang pasti juga terkena dari burung yang makan ikan dan ikan yang makan alga dan ekosistem yang juga kurang dapat nutrisi karena air tercemar. Itu intinya tidak. Baik. Sekarang siapa yang mau bertanya? Satu aja. Jadi kalau dua pertanyaan saya ingin bertanya, apa penyebab jika penyusun komponen apa penyebab jika penyusun komponen seperti abiotik yang terdiri dari udara, air, tanah itu tercemar oleh limbah pabrik itu? Gimana tuh? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, kelompok Sagittarius akan mempresentasikan hasil kami mengenai 7 kasus yang tadi diberikan. Ini yang pertama, Oke. Komponen biotik yang masih rentan atau terdampak, pastinya itu populasi ikan air yang tetap masih ada walaupun menurun. Itu dan begitu dengan populasi ikan dan juga pohon-pohon yang di sekitar sungai atau perairan itu. Oke, yang kedua, dari perubahan kualitas air yang terjadi, air yang dulunya jernih berubah menjadi keruh, berwarna gelap, berbau menyengat, dan kadar oksigen susah untuk memakai dan juga oksigen. Semua pertanyaannya ada dinosaurus. Tumbuhan dapat semakin membesar. Oke, udah. Boleh. Itu dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nanti populasi ikan air menurun drastis dan seluruh pengamanan ikan hilang dari kawasan tersebut. bagaimana air yang dulunya jernih berubah menjadi keruh, kadar dengan berlaku positif dengan air tercemar karena limbah pabrik. Silakan bertanya. Saskia. Diri, Nak. Diri. Saskia. Tanya berdiri. Apakah limbah yang sudah bercampur sama air itu benar-benar bisa hilang? Apakah limbah yang besar sama air? Jadi gini, setiap industri wajib memiliki pengoperasian pengelolaan air limbah. Nah, ini yang melarang.
juga akan tergangguan. Karena itu sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengurangi berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Oke, ada yang mau refleksi? Oke, Saskia, simpulannya apa nak? Berdiri. Jadi kalau dari pembelajaran kita hari ini, ekosistem itu sistem interaksi antara makhluk hidup yaitu sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup yaitu faktor abiotik, dan hubungannya itu saling bergantungan kayak hubungan tiba balik. Terus antar komponen hidup. Terus ekosistem itu harus dijaga oleh kita sebagai manusia agar fungsi ekosistem dapat bekerja sebagaimana semestinya dan tidak ada hambatan serta dapat hidup berdampingan sama-sama. Oke, baik. Apresiasi ya. Ya, kemudian materi minggu depan biasanya yaitu keanekaragaman kan, yaitu biodiversitas. Oke, mungkin untuk materi hari ini selesai. Baik, sebelum diakhiri mohon untuk ketua kelas berdebat terlebih dahulu. Siap.